Ketua PAU Antui tapi pro Indonesia Merdeka. Yap, ini beneran. Demikianlah kisah Letnan Muda Sao Bun Seng, Intel Tionghoa dari Kesatuan Singa Pasar Usang Sumatera Barat. Simak di sini ya kisahnya. Sudah lama sekali saya nggak membahas sejarah di Sumatera Barat, tapi berhubung Cap Gomeh, saya jadi teringat Sao Bun Seng. Jadi, sebagaimana layaknya orang Tionghoa di Hindia Belanda kala itu, ketika Belanda menerapkan kebijakan diskriminasi rasial, Bun Seng juga dapat keistimewaan. Tapi waktu remaja, sekitar awal tahun 1927 ya, sikap anti Belandanya Bun Seng itu muncul. Waktu itu Bun Seng yang lagi ada di Padang, Sumatera Barat, dia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana polisi-polisi Hindia Belanda itu menyiksa secara brutal kalangan yang dituduh terlibat pemberontakan Cilungkang. Ini poin penting ya, mesti digarisbawahi. Ini titik awal bunuh diri kelasnya Bun Seng. Maka ketika Soekarno-Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan api revolusi kemudian membakar santero Sumatera Barat, Bun Seng memutuskan untuk berada di pihak Republik. Dia kemudian memutuskan bergabung dengan gerilyawan pimpinan Letnan Kolonel Ismail Lengah. Sebenarnya ini salah satu niat yang gila ya. Saya yakin tuan dan puan juga paham deh. Niat Bun Seng jadi pro Republik itu pasti memantik curiga. Kita kan sama-sama tahu ya, pada era kemerdekaan Indonesia muncul stigma kaum Tionghoa itu pro Belanda. Bahkan ada catatan di beberapa tempat sejumlah orang Indonesia yang oportunis atau dibakar dendam lah waktu zaman kolonial Belanda itu memanfaatkan gonjang-ganjing pada fase awal Indonesia merdeka buat balas dendam kepada kalangan Tionghoa. Gara-gara brutalitas ini, kita nggak boleh juga menutup-nutupinya ya, menyangkalnya ya. Gara-gara brutalitas ini, akhirnya kemudian berdirilah PAU Antui, polisi khusus kalangan Tionghoa yang pro Belanda itu. Makanya sebelum diterima, sudah pasti dilakukan rekam jejak dalam mengenai sosok Bun Seng ini. Nah, dari rekam jejak ini terungkaplah satu kemampuan unik Bun Seng. Intelijen, main proksi. Yap, dari ceritanya Letkol Abdul Halim, Bun Seng ini ternyata pernah jadi anggota Dardanella. Pendek kata, Bun Seng lantas diarahkan masuk Kesatuan Singa Pasar Usang pimpinan Mayor Kemal Mustafa. Dia kemudian mendapat tugas menyusup ke dalam PAU Antui. Nah, ini menarik nih. Milisi Tionghoa yang ketika itu memang pro sekutu dan Belanda di Padang. Dan sejarah mencatat kemampuan Bun Seng ini memang ciamik ya. Mula-mula dia cerdas ya. Dia membentuk organisasi pemuda Tionghoa, namanya itu Pemuda Baru. Terus berangsur-angsur, namanya itu kan terkenal tuh di Kota Padang. Dan akhirnya dia didaulat sebagai ketua PAU Antui Padang. Nah, berkat adanya Bun Seng di PAU Antui Padang ini, justru malah bikin PAU Antui Padang mendukung Republik. Nah, salah satunya, PAU Antui Padang itu seringkali menyelundupkan senjata buat diberikan kepada para gerilyawan. Ya, selain Kesatuan Macan Pasar Usang, Bun Seng juga menyuplai senjata untuk Batalion Harimau Kuranji pimpinan Mayor Ahmad Hussein. Familiar namanya ya. Oke, dia memang pimpinan Dewan Banteng. Nah, gara-gara bersimpati dengan Republik, PAU Antui Padang ini kemudian dibubarkan oleh Belanda. Tapi Bun Seng menolak mati. Kelak dia jadi koordinator keamanannya Chu Hui Chung Hui, Ormas Tionghoa di Sumatera Barat. Dan dengan posisi ini, Bun Seng jadi punya alasan untuk keliling Sumatera Barat buat membantu simbol-simbol Republik di pelosok. Nah, salah satu tugas penting Bun Seng waktu itu adalah dia menukarkan puluhan kilogram candu dengan senjata. Candu
Ya, jadi memang waktu era kemerdekaan itu, perang kemerdekaan, candu ini menjadi salah satu barang yang ya dihalalkan oleh pemerintah buat dijadikan basis dana perjuangan ya. Nah, jadi perintah jual candu itu datang dari pemerintah ya, dan itu disuruh oleh Letkol Abdul Halim yang kemudian diteruskan kepada Bun Seng. Dan pendek kata, karena jaringannya memang kuat, hebat, Bun Seng ini berhasil menjual puluhan kilogram candu itu buat pembeli senjata perang di pasar gelap. Terus waktu meletus Darul Islam, negara Islam Indonesia di Jawa Barat, pimpinan dari Kartosuwiryo, Bun Seng juga mendapat tugas buat ke sana. Saat itu dia punya pangkat letnan muda. Tapi setelah berhasil menumpas Kartosuwiryo di Jawa Barat, Bun Seng ternyata nggak balik ke Sumatera Barat. Dia memutuskan untuk mengelola sebuah toko kecil di Muara Angke, Jakarta Utara, dan kemudian berkeluarga. Konon katanya sih Bun Seng itu hidup sampai tahun 2000-an ya, hidup dengan sederhana.